Pernah kebayang nggak kalau semua yang kita tahu tentang kitab suci itu ternyata keliru? Dalam keyakinan Islam, Mahdi adalah sosok yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Nah, hari ini kita akan bedah keyakinan inti dari kanal YouTube The Mahdi Has Appeared, sebuah gerakan yang mengklaim sosok ini sudah datang. Kita akan coba melihat dunia dari sudut pandang mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar yang jadi landasan gerakan ini. Mereka menantang keyakinan yang sudah mendarah daging selama ratusan tahun soal kitab suci. Dan ini bukan lagi soal beda tafsir ya, ini adalah klaim bahwa fondasi pemahaman kita mungkin saja salah dari akarnya. Supaya kita ngerti cara pikir mereka, kita harus paham dulu satu konsep kunci, imam zaman. Menurut mereka, ini bukan cuma pemimpin spiritual atau ulama biasa. Bukan. Dia ini dianggap sebagai wadah Roh Kudus yang hidup. Semacam saluran langsung tempat Tuhan berbicara kepada manusia di zaman sekarang. Tanpa dia, pesan Tuhan dianggap terkunci rapat. Nah, disinilah argumen utama mereka. Mereka percaya bahwa tanpa bimbingan dari imam zaman ini, Al-Quran, kitab yang disucikan oleh miliaran orang, justru bisa menjadi sumber kesesatan. Pesannya, menurut keyakinan ini, terkunci, dan hanya sang imam yang memegang satu-satunya kunci untuk membukanya. Jadi, kelihatan kan pergeseran fundamentalnya di mana? Otoritasnya itu pindah, bukan lagi cuma ada di teks tertulis semata, tapi di teks yang dibuka atau ditafsirkan oleh satu orang yang mereka yakini ditunjuk secara ilahi. Pergeseran ini tentunya mengubah total cara seseorang memandang dan menjalankan keyakinan mereka. Oke, kalau teks aja bisa diselewengkan, gimana dong dengan sejarah para nabi? Nah, keyakinan mereka ini juga menafsirkan ulang sejarah kenabian. Mereka punya konsep unik buat menjelaskan hubungan dan kesinambungan di antara para utusan Tuhan. Konsep ini mereka sebut transmigrasi, atau mungkin lebih kita kenal sebagai reinkarnasi. Ini penting banget buat ngerti cara mereka melihat kembalinya para nabi. Jadi ini bukan soal jasad bangkit dari kubur, tapi soal jiwa seorang nabi yang pindah ke tubuh orang dewasa lain untuk melanjutkan misinya. Biar lebih kebayang, nih contoh konkretnya. Mereka mengajarkan bahwa jiwa Maryam, ibunda Isa, itu bereinkarnasi dan lahir kembali sebagai Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Jadi dalam pandangan mereka, dua nabi besar ini jadi semacam saudara, karena terhubung dari jiwa ibu yang sama. Konsep yang sama juga mereka terapkan pada Isa. Mereka percaya jiwanya tidak langsung naik ke surga, tapi melanjutkan misinya di bumi dalam tubuh yang berbeda. Jadi, penyaliban itu bukan akhir dari segalanya, dan mereka meyakini jiwa itu sekarang sudah ada lagi di zaman kita. Oke, tadi kan soal konsep dasarnya ya. Sekarang, gimana sih keyakinan-keyakinan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan lihat gimana ini semua menjadi panduan praktis, mulai dari cara ibadah, soal keselamatan, sampai ke isu-isu geopolitik. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kalau mereka mau sholat boleh gak sih di masjid biasa? Atau bahkan di gereja atau sinagoge? Pertanyaan ini sering banget diajukan ke mereka. Dan jawabannya sangat spesifik dan menyoroti prinsip utama mereka. Jawabannya, boleh. Menurut mereka, seorang pengikut boleh sholat di masjid, gereja, atau sinagoge manapun. Tapi, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Mereka tidak boleh sholat di belakang seorang imam atau pemimpin ibadah yang menolak imam zaman. Intinya, loyalitas spiritual kepada imam yang hidup itu nomor satu. Oke, terus gimana nasib orang-orang di luar kelompok mereka? Apa cuma yang percaya sama imam zaman ini saja yang bisa selamat? Nah, ini yang menarik. Ternyata pandangan mereka soal keselamatan itu nggak sesederhana percaya atau tidak. Ada beberapa lapis. Jalan utamanya, ya jelas, menerima sang imam. Tapi mereka juga percaya perbuatan baik bisa membuka pintu surga. Dan bagi orang baik yang belum mendengar pesan ini, ada kesempatan lain lewat reinkarnasi, supaya bisa terlahir kembali lebih dekat dengan kebenaran. Cara pandang ini ternyata juga mempengaruhi perspektif mereka tentang isu-isu global seperti konflik Palestina. Nasihat yang mereka tawarkan di sini cukup pragmatis dan berakar pada ramalan akhir zaman yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Menurut mereka, semua upaya untuk merebut kembali tanah Palestina tidak akan berhasil sampai Mahdi muncul. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini bukanlah tanah, melainkan nyawa manusia. Mereka menyarankan eksodus massal untuk menyelamatkan nyawa dengan keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan membela tanah itu melalui Mahdi. Sebagai penutup, penting untuk kita tahu satu hal. Gerakan ini tidak cuma diam-diam menyebarkan ajarannya, justru sebaliknya, mereka secara aktif dan berani melempar tantangan terbuka ke seluruh dunia.
Lihat saja siapa yang mereka tantang, para pemimpin dunia, paus, para ayatullah tertinggi Syiah, sampai para petinggi institusi Sunni, semuanya diundang untuk berdebat secara terbuka. Jadi ini bukan klaim yang disembunyikan, tapi sengaja diproklamasikan untuk panggung dunia. Tapi tantangannya tidak berhenti sampai di situ. Kalau perdebatan intelektual dianggap tidak cukup, mereka menawarkan satu langkah lebih jauh, dengan sebuah klaim yang benar-benar luar biasa. Dan inilah tawaran terakhir dari mereka. Jika ada pemimpin dunia yang meminta mukjizat sebagai bukti, mereka mengklaim dapat melakukannya secara terbuka di depan kamera. Sebuah tawaran provokatif yang dibiarkan menggantung di udara, membuat kita semua bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya?